Tadi kan udah nasihat sebagai istri, sebagai suami, juga sebagai ipar. Bagaimana nasihat untuk orang tua sebagai orang tua nih, Ko dan Teh Yunda? Karena di sini kan juga di film ini dijelaskan bahwa salah satunya juga ada keterlibatan daripada orang tuanya yang mengharapkan Rani tinggal dengan Mas Aris dan juga Nisa. Nah, Susana ke jurang berani nggak? Berani gua. Coba dong kalau berani. Ngebut ke jurang ini. Nggak bisa ngerem, jatuh ke jurang, boncos pingsan di bawah. Banyak tuh di FYP yang komen cewek-cewek, lelaki mana lagi yang harus kita percaya gitu. Setan itu udah jelas-jelas bahwasannya dia bilang, aku itu nggak nyuruh kamu nyekutuin Allah, dan kalaupun kamu ngelakuin kesalahan itu karena kamu yang mau, bukan karena aku yang suruh. Aku kan cuman ngasih was-was aja, tapi kalau kamu ngikut itu karena kebodohan kamu sendiri. sebagai istri, sebagai suami, juga sebagai ipar. Bagaimana nasihat untuk orang tua sebagai orang tua nih, Ko dan Teh Yunda? Karena di sini kan juga di film ini dijelaskan bahwa salah satunya juga ada keterlibatan daripada orang tuanya yang mengharapkan Rani tinggal dengan Mas Aris dan juga Nisa. Nah, mungkin nasihatnya nih sebagai kami nanti juga menjadi orang tua ya, agar bisa apa ya, kan banyak juga nih testimoni dari teman-teman yang mungkin udah nikah, masih tinggal sama mertua, sama orang tua, karena orang tua merasa oh anakku belum mapan, udah tinggal bareng aja atau apa gitu. Mungkin boleh nih nasihatnya supaya orang tua di luar sana juga mengerti dan paham gitu kok. Orang tua bijaksana kita. Loh. Masya Allah. Om botak. Bijaksananya ada di sininya nih. Ya, panduan dan sebaik-baiknya nasihat adalah syariat. Bagaimana di hadis juga Nabi juga menyebutkan bahwa khairul hadi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjukku, petunjuk dari Nabi. Yang lebih baik dari Nabi apa? Kita punya Al-Quran. Sehingga ya itu dia, syariat itu kan tercakup, ada firman Allah di dalamnya dan juga ada petunjuk dari Nabi. Sehingga dalam mengambil keputusan, dalam meminta sesuatu, ya itu dia koridornya, jangan sampai keluar dari situ. Selagi kita tahu itu syariatnya seperti apa, lakukan seperti itu, jangan dilanggar. Karena itu dia tadi, syariat itu ada kan untuk supaya Allah tuh, supaya manusianya terjaga, nggak dia dapat mudorot. Karena dengan kemaksiatan yang terlanggar itu akhirnya dia pasti dapat kemudorotan yang lain. Ini kita lihat, bahkan di film itu kan Nisanya melejit terus kan bisnisnya. Sedangkan si Aris ya hancur, walaupun nanti setelah pertobatannya diterima sama Allah juga mudah bagi Allah untuk membolak-balikan, dibikin orang melupakan atau memaafkan. Dan yang paling penting bukan orang sekedar lupa, tapi Allah yang maafin dia. Tapi ya sudah, nasihat bagi para orang tuanya, yuk para orang tua, bahwa anak-anak kita itu kan belajar dari orang tuanya. Bahwa anak itu nggak langsung punya otak cemerlang, nggak langsung punya kemampuan untuk berijtihad sendiri, dia akan meniru apa yang ada pada orang tuanya. Maka kita yang nanti akan ditiru ya harus punya pegangan agar supaya nggak malah jadi dosa jariah bagi kita. Nah, maka terus gimana? Ya itulah, alhamdulillahnya kita tinggal taat kepada syariat. Nanti sisanya Allah yang aturkan takdir-takdir terbaik karena kita taat kepada syariat itu tadi. Maka ya udah, berarti gimana nasihatnya? Ya udah, masing-masing kan bisa tahu tentang syariat itu seperti apa. Ilmu ada, guru ada, banyak, tinggal kita mau taat atau enggak kan. Bahkan sebetulnya kan yang bikin si ibu itu tadinya sempat bilang terus akhirnya nggak jadi juga kan, saya yakin ibu tuh tahu bahwa kepermintaan dia tuh ngelanggar syariat. Ngelanggar syariat. Makanya ketika akhirnya terjadi juga si ibu nggak langsung nyalain siapa-siapa kan. Luar biasanya ibu itu malah ibu itu yang langsung minta maaf. Karena memang merasa gagal. Iya, bahwa dia ngerasa ada sesuatu yang dilanggar sehingga akhirnya peluang setan masuk itu bisa terjadi. Sehingga akhirnya ya itulah, tinggal yuk sama-sama semuanya, nggak cuma ibu-ibunya, sebetulnya semuanya siapapun. Kita tuh bingung kalau nggak ada syariat. Makanya jangan sia-siakan syariat yang sudah turun dan sempurna, yaitu Islam ini. Terus tidak kita pakai, tidak kita taati begitu aja. Terus nanti akhirnya kita pusing sendiri, kebelejok sendiri, nangis sendiri, stres sendiri. Padahal
panduan itu sudah terasa terang, jelas dan nyata, tinggal kita mau ikuti atau enggak. Dan Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Kadang-kadang gini, banyak orang di rumahnya ada Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak dibaca. Akhirnya nggak tahu isi petunjuknya, sementara kita hidup butuh petunjuk. Nah, ibu itu juga ketika dia ngasih satu keputusan, seharusnya kan ada petunjuknya. Jangan sampai petunjuk itu adalah perasaan, karena wanita itu lebih dominan perasaan. Nah, iya kalau perasaannya benar, kan gitu. Kalau perasaan yang salah, maka yang paling penting adalah Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup, yuk dibaca, yuk dibuka, yuk ditadaburi. Makanya kan ada salah satu firman Allah itu, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Muhammad sampaikan kepada kita umatnya, bil haq. Dan yakinilah Al-Quran itu sebagai bil haq, kebenaran. Jadi jangan cuman, ya ini Al-Quran, tapi kita nggak yakin kalau ini isinya kebenaran dan petunjuk gitu. Ketika kita sudah yakin Al-Quran ini adalah kebenaran, kita akan mau pakai dia dalam kehidupan. Kita akan mau nutup aurat, karena yakin ini kebenaran. Kan Allah suruh kita nutup aurat, gitu. Kita nggak akan mau pacaran, kita nggak akan mau pakai riba, kita nggak mau lesing. Kenapa? Kita yakin Al-Quran adalah sebagai kebenaran, petunjuk, gitu. Huda, petunjuk. Maka kata Allah, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kalau kamu udah yakin aku turunkan Al-Quran kepada Muhammad, Muhammad sampaikan ke kamu sebagai umatnya, dan kamu yakin Al-Quran isinya kebenaran, maka sembahlah aku, kata Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah aku dengan tulus ikhlas. Kalau udah namanya tulus, teman-teman, kita rela loh ninggalin apapun itu, cuman demi kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh sederhana. Ibu itu akan rela membuang perasaan takutnya, karena dia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya gini, tapi kan gimana anak perempuan saya daripada ngekos. Kalau dia udah ikhlas, mukhlis kepada Allah, dia akan buang semua perasaan itu. Dan dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalimatnya fa'budillah. Kalau kamu udah yakin Al-Quran isinya kebenaran, maka sembahlah aku, kata Allah. Allah yang minta. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Tapi dengan tulus ya, kata Allah. Kalau tulus itu udah nggak ada embel-embel. Mau dibalas, nggak apa-apa. Mau nggak dibalas juga nggak apa-apa. Mau diterima kasih, monggo. Nggak diterima kasih juga nggak masalah. Gitu. Itu tulus, nggak ada embel-embel. Dan tulus itulah ibadah yang paling berat untuk kita. Kadang kita bisa berbuat baik karena dia terima kasih. Tapi kalau orang udah berbuat baik lalu nggak terima kasih ke kita, biasanya stop itu kebaikan. Tapi tulus itu enggak. Tulus itu kayak ikhlas ya sayangnya. Ikhlas itu kayak dalam surat Al-Ikhlas, nggak ada kata ikhlas kan di dalamnya. Jadi kalau orang masih bilang saya ikhlas, itu berarti dia belum ikhlas. Karena kalau udah ikhlas itu dia terpancar dari perbuatannya, dia sudah ikhlas, plong karena Allah aja. Ada orang, tidak ada orang, sama saja, lempeng aja terus. Balik lagi ke awal yang perihal apa tadi? Apa kan? Bentar. Yang udah punya istri diharuskan untuk lari, enggak lari, tapi kembali ke rumahnya. Lari kemana? Astaga. Yang punya istri diharuskan untuk lari. Lari istrinya. Ya, kalau ada hal-hal yang membuat cewek yang membuat dia terpesona atau apapun itu, kan disuruh lari lagi. Kayaknya belum bisa lari dari kenyataan. Astagfirullahaladzim. Untuk pulang ke rumahnya. Dia gimana? Astagfirullah. Kayaknya pengen lari. Disuruh pulang ke rumahnya kan. Iya. Tapi gimana kalau misalkan si istrinya merasa apaan sih, saya cuma dijadiin tempat pelampiasan doang gitu, gimana tah? Apa ada nasihatnya teh kok? Ya satu istilah kan si laki-lakinya nggak usah bilang, sayang tadi aku di luar lihat cantik banget. Boleh nggak aku lihat? Ya nggak gitu. Iya. Nggak bakal gitu, tapi mungkin curiga gitu. Triknya men, bawain dulu yang makanan kesukaan baru. Waduh. Baru gaspol. Soalnya pernah ada yang bilang gitu, kayak dia bilang ke istrinya gitu. Jadi itu si istrinya kayak marah gitu. Gue cuma dijadiin tempat itu doang gitu, kata ya itulah si mungkin gitu. Caranya sayang, kadang mungkin dia telan hadis itu bulat-bulat, sehingga dia implementasinya salah, jadi akhirnya bukan malah berkah ibadah itu, tapi malah jadinya berantem karena mungkin implementasi dari hadis itu salah gitu. Dulu para sahabat
Bahkan istrinya para sahabat juga tahu hadis itu, dan cara mereka menyikapinya adalah justru mereka tuh dalam artian gini, wah ini alhamdulillah suami saya dia punya potensi untuk istilahnya naudzubillah berbuat buruk di luar, tapi dia tinggalkan yang di luar itu lalu mencari yang halal bagi dirinya. Itu juga sesuatu yang harus dihargai oleh para istri. Karena kan punten ya, misalkan teman sekantornya udah naksir sama suaminya, udah sama-sama nggak ada orang, udah sepi lah istilahnya, bisa terjadi, bisa-bisanya dia tinggalin hanya untuk nyari yang halal, bisa-bisanya dia malah nyari yang halal, maka itu juga masya Allah, maka itu juga udah merupakan bentuk ketaatan, dan kita sebagai suaminya juga kan kondisi lagi baik-baik aja. Jangan bikin masalah ya. Iya, udah gitu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Pulang nemuin istrinya, ya tahu ya, dia bisa kan mampirlah ke swalayan, beliin apa sukanya coklat, tahu-tahu bawain coklat, bawain apa. Pare. Dipuji, ya pare boleh. Ada dipuji. Ini jarang deh perempuan suka pare ya. Ya. Atau beliin paralon ya kalau perlu, ya atau batu bata sekali. Dia bisa sukanya kepada itu, ada ucapan terima kasih dulu, ada berterima kasih atas sudah lelahnya ngurus anak-anak di rumah, dipuji, diberikan sesuai bahasa cintanya, dia sukanya sentuhan, disentuh, dia sukanya pujian, disampaikan ucapan terima kasih. Jadi enggak tok assalamualaikum, kayaknya enak nih. Enggak. Mungkin bagi Kang Firan tuh udah paham. Mungkin gini maksudnya. Dia salah implementasinya itu gini sayang. Kayaknya gini. Pulang nih kan, saking polosnya nih kan ada suami polos ya. Koko juga awal-awal nikah tuh polos banget kan. Iya banget. Pulang udah nggak pakai celana. Enggak. Jadi pulang nih kan, nyampe terus sayang tadi aku ketemu cewek cantik banget. Wah istrinya udah ngamuk duluan kan gitu. Jadi dia pun udah bad mood duluan. Jadi mungkin gitu sayang. Jadi pulang, sayang tadi aku ngeliat di luar sana perempuan cantik banget. Jadi maksud kamu aku nggak cantik kan gitu langsungnya. Terus karena dia cantik banget akhirnya kata hadis Nabi, oh itu udah nggak masuk gitu. Nah, itu udah nggak masuk kalau ya, kayak gitu. Ya nggak usah dibilang memang. Satu istrinya tuh nggak tahu kalau di rumah, kalau suaminya tuh abis ngelihat cewek di luar tuh suami istri di rumah tuh nggak tahu. Dan mudah bagi Allah untuk ngejaga ketika si suami di luar langsung godul basor, nyampe rumah istri juga ya gak gimana-gimana. Punten ya, salah satu cara kita untuk mengetahui marahnya istri itu untuk penggugur dosa atau enggak, salah satunya kalau misalkan ternyata di luar udah ngaco, bandel, istri di rumah marah, nah itu laki-laki mesti bisa mikir nih, mungkin saya tadi nggak ngejaga mata, jadi harus sibuk tobat dia. Tapi kalau misalkan ternyata nih di luar dia lurus, perempuan lewat cantik dia tundukin pandangan, di kantor nggak korupsi, nggak ngapa-ngapain, semuanya benar-benar lurus, tahu-tahu di rumah istri marah, dia bisa langsung mikir, ini pasti dia lagi digoda syaitan. Berarti gue lagi digoda setan. Tinggal jangan dimarahin loh. Kadang ada suami yang langsung istrinya marah, balas marah dong. Jangan mentang-mentang saya kowam kok, saya pemimpin. Kok ini relate ya sama saya relate ya. Jadi kita laki-laki itu mesti bisa untuk berpikir bahwa kadang aku karena ngebicarain istri. Soalnya kadang aku tuh suka nggak ada angin nggak ada hujan ngambek gitu kan. Jangan lihat. Tapi bayar deh kok kenapa pitak berarti. Ini kan kejadiannya sama lu nih dulu. Waktu kelas 2 SD ini. Di ini ke jurang ya. Sepeda, berani enggak tuh? Susana ke jurang, berani enggak? Berani gua. Coba dong kalau berani. Ngebut ke jurang ini. Enggak bisa ngerem, jatuh ke jurang, boncos pingsan di bawah. Bingung gua mau ngapain kan tuh bingung. Mih. Kenapa? Kok jatuh ke jurang? Itu bangun-bangun udah di kamar. Nggak tahu. Padahal gue yang suruh. Bangun-bangun udah di kamar, kepala udah diperban. Apa? Adik durhaka. Adik. Tapi kita kan. Nuntun kepada mau. Istilah.
Karena selagi kita lurus, nanti Allah yang jaga istri kita di rumah. Dia tetap tenang, tetap kalem, tetap apa. Gitu ya. Dia nyala AC-nya. Balik lagi ke Mas Aris nih kok. Ini Oh gitu ya. Aduh. Mas Aris nih. Mas Aris itu di Ada DTP apa dengan Mas Surabaya Aris? ya. Jangan anggap Mas Aris Dio ya. Enggak lah tuh. Peran Mas Aris kan soleh, rajin sholat, rajin ngaji juga kan, sayang sama istri, tapi selingkuh kan. Terus banyak tuh di FYP yang komen cewek-cewek, lelaki mana lagi yang harus kita percaya gitu. Waduh. Terus kita harus Ini gimana ada nih gini. kok Jangan nyari? disamaratakan please. Tapi ini pertanyaannya bagus banget loh. Iya. Iya. Ya udah bismillah satu ya. Memang satu kita mesti balik lagi lurusin standar kesolehan dulu. Nah, Karena punten ya ada yang berkata, tapi dia soleh, solehnya gimana? Iya tiap minggu Jumatan. Seperti itu ya. Satu kita masih lurusin lagi dulu. Standar kesolehan itu sebetulnya seperti apa. Jadi jangan hanya karena dia memang sholat, dia memang dia sedekah dan apapun itu misalkan ya. Satu, istiqomah itu seumur hidup. Dua, manusia itu selalu akan digoda syaitan dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu memang selalu digoda. Ya. Maka ketika akhirnya tergelincir, na'udzubillah ini tergelincir nih, untuk pertama kalinya, makanya salah satu hal yang harus paling segera dilakukan setelah bikin dosa nggak mati, sholat taubat. Yang terlihat dari film itu ya, kita nggak tahu di luar sana seperti apa. Dia kan di film itu baru tobatnya setelah kebongkar, ya kan? Itu izin punten, karena memang ada riwayat, walaupun ada yang menyebutkan ini harus ditakhrij ulang hadisnya di riwayat Imam Al-Baihaqi seingat kok. Kalau ada orang berbuat dosa, Allah akan menyuruh malaikat itu mengangkat penanya selama beberapa jam. Yang kalau ternyata dia tobat sebelum itu, maka kata Allah nggak usah jadi ditulis. Sedangkan tadi kan, ketika akhirnya dosa atau kemaksiatan tidak ditobati, yang lebih bahaya tuh bukan azabnya, tapi akan tergelincir ke dosa selanjutnya tanpa ada rasa bersalah. Ketika itu yang udah terus-menerus terjadi, ya akhirnya makanya berlarut-larut kan, bahkan di adegan di film itu bulan Ramadan coba na'udzubillah. Ya kan? Pawai obor. Sopnya sampai kering gitu kayak. berarti yang bahaya itu sebenarnya iya dosa itu bahaya, cuman Dosa itu bahaya. meremehkan dosa itu jauh lebih bahaya. Jauh ya, lebih Bu? bahaya. Kayak ngerasa ya ini mas sekali, dua kali dosa gitu. sekali, dua kali. Peremehan terhadap dosa. Banyakan ibadah saya yang lain. Nah itu na'udzubillah. Nah, iya mungkin perasaan gitu Imam juga, Ghazali ya. mengingatkan, salah satu dosa besar menurut beliau yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Ini yang ngomong Imam Ghazali nih. Ahli ibadah iya, ahli ilmu iya. Ya. Maka apalagi yang seperti itu. Maka yang salah satu nasihatnya tadi, setiap kali ada maksiat gak langsung mati, segera langsung. Yang pertama kali harus bisa dilakukan salat tobat. Itu udah mutlak banget mesti dilakuin, karena kalau nggak nanti tergelincir terus menerus sehingga akhirnya na'udzubillah berulang-ulang. Dan alhamdulillah dalam kasus itu kau masih bisa bilangnya alhamdulillah dia kebongkar. Karena kayaknya kalau nggak kebongkar nggak berhenti, ya nggak sih? Ya. Sehingga kalau misalnya nggak berhenti, berarti pilihannya nanti yang kedua. Allah biarin mati dalam keadaan seperti itu. Itu, nah kalau udah mati dalam keadaan suul khotimah gitu kan nggak ada kesempatan. Dia kebongkar kan jadi punya kesempatan taubat. Jadi kan ya begitulah maha baiknya Allah ya. Apalagi Allah kan, iya dosa berbahaya. Tapi kan Nabi juga mengingatkan, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau manusia yang sekarang ada di dunia ini sudah tidak ada yang berdosa lagi, maka akan Allah apakan? Allah binasakan mereka semua. Allah gantikan dengan kaum yang baru yang mereka bisa berdosa tapi akan bertobat kepada Allah. Tapi itu menarik sih sayang, soalnya kan pertanyaan itu pasti ditanya sama semua teman-teman kita yang belum menikah. Terus kita harus cari laki-laki yang gimana ya teh gitu kan? Soalnya iya dia soleh, terus dia sholat juga, dia sayang sama istri juga, kan ngeri ya. Maka yang berlaku nasihatmu ya, jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Nah, tapi ada yang paling penting nih. Ternyata ada satu poin jawabannya yang bisa kita jawab untuk teman-teman yang nyari yang seperti apa. Jadi, ternyata kesolehan itu juga bisa dilihat dari bagaimana dia menjaga syariat dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh ya, sederhana, kayak dalam film itu. Dia sebagai imam dalam keluarga, kenapa nggak dia punya sifat qawam dalam keluarga? Misal gini, Mas, tolong antarin Rani ya. Enggak. Aku nggak mau.
Nggak bisa. Bukan karena aku nggak mau nganterin, bukan karena aku benci dengan adik iparku, karena kata Allah nggak boleh. Nggak boleh, kecuali kamu ikut gitu. Kecuali kita bertiga. Kalau ini mah, ayo, bro. Nah kalau ini kan siap sayang gitu. Jadi nggak ada ketaatan kepada ini ya, ini penting banget teman-teman. Nggak boleh ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada Allah. Dia taat kepada istrinya tuh, ya anterin. Tapi kan dia memaksati Allah. Kan nggak boleh berdua-duaan. Dari situ aja sebenarnya insya Allah, Allah itu ngasih Al-Quran, udah ada panduan. Kalau teman-teman jangan khawatir, masih banyak kok stok laki-laki yang beneran soleh, yang ngejaga syariat. Contoh Kang Firhan. Ini ya. Jadi bener-bener ngejaga syariat. Misalnya juga, misal ya contoh sederhana nih, ini kan Kang Firhan belum nikah nih. Misalkan, Kang Firhan, misalnya Yunda lalai gitu ya. Kang Firhan, tolong dong sama Chan ke supermarket gitu. Kenapa sama Chan? Sama Oni gitu, sama Dinda gitu kan. Misalnya di antara kalian gitu kan. Terus kalau Mang Supri ya, makin ngaco ya. Gimana? Kalau misalnya dia adalah laki-laki soleh beneran ya, bukan soleh-solehan gitu kan, soleh beneran, dan dia paham syariat, dia pasti bakal bilang gini, aduh maaf teh nggak bisa gitu. Soalnya kata Allah nggak boleh khalwat, nggak boleh berdua-duaan gitu dengan yang bukan mahram. Nah, kan mungkin nasihat yang salah satu laginya adalah bagi yang nonton yuk jangan ngelihatnya dari film standar kesolehan itu. Standar itu jelas Al-Quran Sunnah. Jadi ngelihat standarnya dari situ. Kalau kita ngelihat standar dari film yang di situ di frame di awalnya dia ceritanya sholat, dia ceritanya sopan, dia ceritanya santun. Satu, kita nggak tahu kejadian nyata, dan dua, itu juga kan dia film. Bener gak tuh si Haris dosen? Ya itu juga wallahu alam kan, dan seperti apanya. Nah, standar ketakwaannya itu balik lagi harus kepada dua sumber yang tidak mungkin salah, Al-Quran dan hadis sahih. Kalau ada orang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, mangga. Tapi kalau tidak sesuai, tapi kata film ini begitu, di film yang ini juga begitu, film bukan patokan. Atau misalnya gini nih, nggak apa-apa kali Mbak pacaran, kan dia anak pesantren kayak gitu. Kalau dia beneran anak pesantren, kalau beneran dia anak pesantren, dia nggak bakal mau diajak pacaran. Betul sekali. Pacarku membangunkanku di sepertiga malam. Itu lagi. Assalamualaikum Mufti. Jadi kayak kita perlu ngebenerin definisi soleh-soleha itu seperti apa ya. Jangan sampai definisi soleh-soleha kita itu hanya berpatokan dalam film. Oh dia soleh, dia sholat, dia dia dosen, dia pinter ngajar gitu kan, enggak. Yang tercoreng jadi itu. Islamnya soalnya nanti. Iya masih ada waktu untuk tahajud. Iya aku juga lagi ruku kok. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya? Kalau misalnya nih dari sisi tadi kan udah bahas dari Aris, dari Nisa. Kalau dari Rani ini kan dia fatherless ya bisa dibilang. Nah itu seberapa? Kenapa Bu? Lanjut. Kan dari sisi Rani nih kan si Rani ini kekurangan bukan kekurangan lagi sih, emang nggak ada sosok ayah, figur ayah gitu, karena ayahnya juga sudah meninggal kan. Nah itu seberapa penting sih peran sosok ayah, figur sosok ayah untuk anak perempuannya? Dan kan ada juga nih zaman sekarang ini tuh dia punya ayah, punya bapak, tapi dia ayahnya tuh nggak kayak kurang kasih sayangnya. Jadi makanya banyak cewek-cewek yang perempuan-perempuan yang malah ya jadinya itu pacaran lah karena dapat kasih sayangnya itu dari pacarnya. Nah itu seberapa penting banget sih itu sosok orang ayah dalam perempuan? Penting banget. Jadi mungkin di beberapa episode yang lalu Yunda selalu sampaikan, mungkin teman-teman masih ingat nggak, Yunda pernah nyampein gini, kalau perempuan ataupun istri ya, kita bilang anak perempuan dan istri dapat kasih sayang full dari bapaknya dan dari suaminya, dia nggak bakalan cari kasih sayang di tempat lain. Anak perempuan dapat kasih sayang full dari bapaknya, dia nggak bakalan seneng nongkrong sama laki-laki, dia nggak bakalan berlemah-lemah sama laki-laki. Kenapa? Udah full dapat kasih sayang di rumahnya, dan bakal dia mandang laki-laki itu gini, kok nggak kayak bapakku ya soleh, kok nggak kayak bapakku ya bertanggung jawab. Dia bakalan ilfil. Itu yang Yunda rasakan. Yunda nggak seneng gabung sama anak laki-laki, nggak seneng temenan sama anak laki-laki gitu. Kenapa? Kok nggak kayak di rumah bapakku aku ya? punya yang lebih baik gitu. Gitu. Kalimatnya itu. Aku punya yang lebih baik.
dan mereka nggak lebih baik dari bapakku, kecuali ada yang hampir menyerupai mirip dengan bapakku. Nah itulah kenapa Yunda menerima Koko gitu, karena oh ada sedikit lah mirip gitu misalnya. Jadi kalau misalnya nih anak perempuan, mohon maaf, bapaknya nggak pernah ngelus dia, mohon maaf ya, dia akan mendambakan elusan dari siapa gitu. Mohon maaf, bisa jadi dari pacarnya kan gitu. Kalau bapak perempuan nggak pernah meluk dia bakal seneng dipeluk sama pacarnya. Dan dia akan merasakan satu kenyamanan yang nggak pernah dia rasakan selama hidupnya. Dan na'udzubillah, kenapa harus pacarnya itu yang pertama kali memberikan kenyamanan itu? Kenapa nggak kita sebagai orang tua yang peluk dia banyak-banyak? Apalagi kalau dia punya anak perempuan, sering peluk itu bagus. Sering peluk itu bagus. Bahkan ketika dia nanti udah balik pun, peluk kasih sayang, bukan peluk nafsu ya. Saya banyak kasus sekarang, bapak merkosa anak jadi lain cerita kok. Peluk, tapi peluk kasih sayang. Agar dia merasa full, dia penuh dengan kasih sayang bapaknya, dan dia akan ilfil kalau ketemu laki-laki cuma untuk megang-megang dia, untuk menodai dia akan ilfil. Jadi dia akan berikan tembok, dia akan berikan tembok dengan sendirinya. Dia bisa jaga diri jadinya. Begitupun, punya prinsip. Begitupun dengan seorang istri ya, mohon maaf. Kenapa istri itu jadi kayak cari perhatian di TikTok, kan udah bilang, di Instagram, dia live 24 jam tengah malam dia live sambil make upan. Kenapa? Ya bisa jadi, mohon bapak-bapak coba dicek kembali kapan terakhir kali muji istri cantik, kapan terakhir kali mungkin dampingin istri kan gitu. Akhirnya dia ngerasa kesepian. Tangannya digandeng. Iya. Dan kadang dia jadi cari perhatian, ngegandeng apa. Padahal cuman dia butuh kasih sayang dari orang yang ada di rumahnya kan gitu. Gandeng truk gitu ya. Jadi penting banget Cang, kalau ditanya seberapa penting ya pasti orang tua itu adalah madrasah pertama, kan apalagi ibu, bapak, itulah yang pertama kali anak lihat. Anak tumbuh yang dia lihat adalah ibu, bapaknya. Kalau kita menanamkan satu keburukan itu akan panjang dampaknya untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi juga harus mencegah kalau nanti ada yang nanya, berarti kalau yang ngajak pacaran soleh nggak apa-apa kok. Kalau soleh asli nggak akan ngajak pacaran. Gitu, harus mikirnya seperti itu. Iya. Jadi dia punya tembok tersendiri gitu loh. Nggak perlu kita gimana juga, dia orang yang punya pendirian. Kayak misalnya gini, oh bapakku nggak kayak gini nih, bapakku selalu jaga ibuku. Bahkan gini ya, anak-anak kita itu bisa nilai sosok seperti apakah bapak kita ketika dia ngelihat perlakuan bapak ke istrinya, ibunya gitu. Itu Yunda sering lihat, makanya sering ngasih lihat video sama Koko gini. Ada seorang anak, ibu sama suaminya ya. Jadi suami, istri, terus anak laki-lakinya. Nah, dikasih 2 contoh di situ. Ketika suaminya nggak peduli sama istrinya, anaknya itu jadi nggak peduli sama ibunya. Tapi yang kedua, ketika ibunya lagi makan jeruk, terus suaminya nampung jeruknya, itu anak otomatis ngelakuin hal yang sama ibunya. Contoh. Teladan. Makanya kan konsep pendidikan di dalam Islam itu cuma 2. Doa, udah pasti. 2, teladan. Udah. Gak usah kita ngomong, nak kamu jadi gini, itu malah gak masuk kadang-kadang. Kamu contohin aja. Jadi suami yang baik, nanti anakmu tiru. Kamu contohin aja. Jadi istri yang baik, nanti anak perempuanmu tiru. Jadi istri yang baik juga. Jadi apa kebaikan yang kita tanam, itu nanti akan kita tuai atau anak kita tuai nantinya. Masya Allah, udah berat nih dari tadi ya. Berat agak puyeng ya. Agak puyeng nih bahas. Ada yang mau dibahas nih sama Bang Firhan. Waduh, ini sih ada satu hal lagi yang viral di sosial media akhir-akhir ini. Itu lu fokus tawaf. Di Indonesia mah. Di Indonesia fokus cek kodam. Iya, cek kodam namanya. Cek kodam. Nah, itu kodam itu apa, Bu? Kodam itu apa dan? Iya. Dan sama Teyuna belum ngerti nih cek kodam. Oh iya, cek kodam itu apa kalau dari Live TikTok ya? Live TikTok. Iya, pernah nemu juga, pernah ya, lihat. tulis namanya terus kasih gift kalau mau ngisi kodam. Top up. Enggak, iya kasih gift terbangkan donat. Oh iya. Aduh, terbangkan donat dan mawarnya ya gitu katanya. Terus tulis namanya di cek kodamnya ada. Udah gitu tadi kata teman-teman juga namanya nggak jelas ya, cuman sekedar nama misalnya Dio gitu ya. Iya. Dari mana dia kan tahu banyak. ya? Bisa aja dioperasi atau Deodoran. Gak masuk di akal ya sebenarnya. Iya, wisilah. Dan apa kodam itu gitu? Iya, secara bahasa kodam itu sebetulnya pelayan. Membantu. Waiters. Obel. jadi pelayan membantu, dan memang
Ada istilahnya memang di dalam bahasa syariat juga ada istilah dukun memang. Tapi kalau dalam syariat dukun itu definisinya jelas, mengetahui perkara goib. Ya. Dia ketahui perkara goib kayak misalkan dia bisa tahu sesuatu yang seharusnya tidak bisa terlihat, dia bisa lihat, atau dia tahu nanti kamu berapa waktu ke depan ini bakal seperti ini, seperti itu, dan seperti itu lainnya. Ya. Pertama, ya jin ada. Jin ada. Allah menciptakan jin juga. Tapi jin ini juga dia sama seperti kita diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Sebagian dari mereka kalau dikata Quran surat ke-72 surat jin dari 28 ayat itu dijelaskan bahwa ada jin yang mengambil jalan yang takwa nurut sama Allah, ada juga yang tidak takwa. Kalau tidak takwa, dia ngapain? Ganggu manusia. Dengan satu tujuan, bikin dia jadi gak beriman kepada Allah. Caranya gimana? Gampang, dibikin seolah nanti aku jadi khodamu nih, aku menyerupai bentuk singa, nanti dengan bentuk singa itu kamu jadi ngerasa terlindungi, setelah terlindungi dia jadi bisa petenteng jadi tengil sama orang dan yang lain-lain, apapun itu ya. Maka dari situ sejatinya yuklah kita lihat Rasulullah juga kalau misalkan bicara dilindungi Allah, malaikat, kita tahu waktu ke kota Taif ingin ya, malah dilemparin kotoran, dilemparin batu tuh malaikat udah berkata, Rasulullah beri akan aku satu perintah, aku timpakan gunung ini nih ke kota Taif. Jadi kan sebetulnya ada yang jagain gitu. Tapi ketika akhirnya bicaranya tentang ya itulah Rasul ya. Ketika iman sudah benar, mau siapa yang jaga kek, mau gimana kek, mau saya yang disakitin, yang lebih penting adalah aku dicintai oleh Allah, udah kayak gitu aja. So, akhirnya kalau misalkan akhirnya punya khodam seperti itu juga apa tujuannya buat apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Kalau iya jin ada yang bisa membuat manusia itu dibacok jadi nggak mempan, itu ada. Itu ada, betulan ada. Tektok. Sihir apa segala macam itu ada. Tapi kita lihat, kalau memang itu adalah suatu kebaikan, ya Rasul minta ke Allah aja, ya Allah kumpulin segala jin dari segala penjuru, tolong buat saya kebal. Enggak, Rasul pernah berdarah. Karena bagi orang beriman, berdarah, terluka, sakit, nggak masalah. Kenapa emang? Gugurin dosa kok. Ninggiin derajat kok di sisi Allah. Oh, tapi berarti gini sayang, berarti memang cek kodam ini nggak ada manfaatnya. Kenapa? Misal ya, contoh sederhana. Ini yang para jomblo, misal kalian tadi main cek kodam gitu, pas live kalian ngetes tadi kalian kan, astagfirullahaladzim. Biar tahu sekarang ini sayang. Lu komen-komen gitu. Biar kita bisa bahas di sini gitu maksudnya. Sekarang ini coba. Astagfirullahaladzim. Yang di komen ada Dio. Enggak ada katanya. Kosong katanya. Kosong. Katanya Semuanya. Tapi ada yang dibilang kodamnya itu Dinamo Tamiya. Pisang molen. Kayaknya udah gak masuk di akal satu. Terus yang kedua, misal nih, kalian para jomblo ikut cek kodam biasanya pengen tahu nikah kapan misalnya. Oke. Ketika ketik tuh di situ nama misalnya Radia Eka Cantika, nikah kapan? Dijawab sama dia. Misalnya 2025 misalnya gitu. Terus kalau misalnya udah dikasih tahu 2025, kalian hengkang-hengkang aja gitu. Ya udah aku nikah 2025. Ini tadi ngetes yang bodoh banget dari aplikasi itu tuh. Ada cek nama dan cek saldo. Iya. Iya bisa cek saldo. Dan bisa top up kodamnya. Yang Mas, nanti saya ajarin cara cek saldo tanpa perlu kerjain kodam ya. Bener nggak ada faedahnya. Dia Apalagi jampe beneran. Nabi mengingatkan ya. Ada dua hadis lah yang dikutipkan. Al-Qamaqah Rasulullah mengingatkan barang siapa dia mendatangi dukun. Apalagi kalau sampai percaya. Satu, bahasannya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah. Ayolah kalian. Astagfirullah, tadi ngecek tadi saya. Itu mah nyoba ya. Bukan nyobain. First try langsung ke band. Yang kedua, hadis yang kedua, kalau dia mendatangi dukun dan percaya kepada apa yang disampaikannya, maka itu dianggap oleh Allah tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Untung nggak percaya karena tadi ada dianggap hilang keimanan. Ada kodamnya molen kan. Berarti mempertaruhkan keimanan ya. Jadi jatuhnya syirik. Enggak, akhirnya dia bilang yang bagus-bagus terus juga jadinya gimana gitu. Mau apa? Apalagi seringkali juga gimana caranya nyebut satu nama enggak ada kodamnya. Kadang juga tadi ada yang asbun kodamnya Dinamo Tamiya gitu. Kayaknya sengaco-ngaconya jin juga dia punya harga diri gitu.
Terus dia pengen nggak berubah, aku berubah jadi Dinamo Tamiya. Itu kayaknya bisa Kayaknya diazab segila-gilanya itu sama kita jin. yang percaya itu yang percaya sama orang gila kali ya. Sama Dinamo gila Cukin, dong, nih, ya. Jadi ditambahin sama-sama lagi gila. gitu ya. Enggak. Innalillah, bertaubatlah kalian yang Nah, percaya dengan seperti khodam. itu. Tidak Karena ada itu gini, semua. menarik. Yunda itu baca salah satu postingan Ustadz Lumanul Hakim sayang. Ya. Jadi bilang gini, kenapa orang itu lebih tertarik untuk live cek kodam? Misal rezekiku seret nih kok gitu kan. Ya udahlah aku ikut cek kodam. Kenapa ya? Apa yang menghambat ya gitu kan? Terus kalau udah dikasih tahu penghambatnya ini, terus udah gitu mau leha-leha aja. Kenapa nggak kita pancing seretnya rezeki kita itu dengan kita sholat malam, dengan kita rajin sedekah, kita bantu orang tua gitu kan. Terus kita pancing kebaikan dengan kebaikan. Kenapa mesti penasaran cek kodam? Padahal itu nggak menghasilkan manfaat apapun gitu untuk kita. Kenapa nggak pancing kebaikan dengan kebaikan? Bukan mancing kebaikan tapi lewat jalan cek kodam kayak gitu. Nggak jelas juga kodam Nggak ini jelas kadang-kadang. itu. Oh, pengen, Ngisi kodam Agak lah, gitu. ya. pengen ingetin ya, ada masalah apa kalian dengan Tuhan? Tuhanmu telah mengurus kalian dari janin, belum bisa apa-apa sampai segede gini, bisa-bisanya kau masih lebih percaya urusan rezeki dan lain-lainnya kepada selain Tuhan. Itu ada urusan. Innalillah, ya Kalian tuh ada Allah. masalah apa sama Allah? Di Kalian luar ada sana ya. masalah apa? Di luar sana. Kita di nggak luar ada sana. masalah apa-apa insya Allah. Tadi Di cuma luar ngeriset sana. aja. Jadi buat teman-teman yang masih ikut live cek kodam, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintanya kepadaku, maka aku akan berikan untukmu. Jadi jangan minta sama dukun yang cek kodam itu, tapi kata Allah, ud'uni astajib lakum, Ya. minta kepadaku, aku berikan untukmu. Surat Jadi 40 itu ayat 60. cukup untuk menjadi patokan kita. Jangan sampai kita iseng-iseng cek kodam cuman karena ikut tren kadang-kadang, tapi itu malah membuat dosa syirik, dan syirik itu Beneran, termasuk beneran. dosa besar. Tauhid, akidah itu hal yang paling penting dari urusan keislaman. Kita bicara tentang orang-orang soleh terdahulu, mereka banyak yang rela mati daripada imannya lepas. Jadi jangan nanti kalau itu muncul lagi pas lagi lihat-lihat TikTok, di hold, ditahan, terus pilih not interested, tidak tertarik, biar Iya. nanti nggak muncul lagi. Jadilah Karena- kita orang pertama yang nggak interest, nanti akan banyak yang ikut. Benar, benar, benar. Insya Allah. Supaya nggak muncul lagi di FYP juga kan. Apalagi yang minta kodam untuk ngelihat cek saldo si doi. Enggak. cuannya Oppo gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada itu Kak, semua. udahlah Itu jangan. ada pilihan cek saldo di kodam itu. Paling kalau pengen dibahas ya kok, tapi beneran loh ada orang yang istilahnya kok dia bisa bener-bener ngeramal masa depan. Dia bilang minggu depan akan terjadi ini, tapi terus bisa terjadi. Tadi Kang Sajin itu memang dikabarkan kalau di dalam Al-Quran dia bisa mencuri berita dari langit, lalu disampaikan kepada manusia yang dia sekutui gitu ya. Tapi manusia itu juga dengan jinnya itu akan menambahkan 100 kebohongan lainnya. Ini kata Nabi. Maka bisa jadi kalau misalnya apa yang disampaikan, maka 1:100 tuh. Benernya cuma 1, sisa 99-nya kebohongan. Tujuannya apa? Gangguin manusia. Tapi kan tadi katanya ada kok jin yang soleh. Jin yang soleh nggak akan mau nyesatin manusia kayak gitu. Jadi kalaupun ada jin yang mau kerja sama manusia untuk disuruh bikin kebal orang, nanam susuk, apa segala macem, bikin orang jadi naksir, apa tuh jaran goyang dan apa segala macem, ya, itu pasti bukan jin soleh. Pasti jin yang ngajak orang untuk tambah jauh dari Allah. Pasti jin yang bermasalah. Iyalah, Jadi nggak kalau usah didengerin. kalau jin soleh kan dia senangnya dengerin Rasul pada saat itu kan Ikut Rasul baca bermajelis, ikut dengerin Quran. ilmu. Jinnya komen tuh, Quranan ajaban, ajib, Iya. bagus banget bacaan Qurannya Bacaan yang Rasul gitu. Itu menakjubkan. jin soleh. Ajib tuh bahasa Arab, artinya menakjubkan. Ajib banget. Jaib. Dan itu dia Tapi tadi ya. sering ngomong ajib ya, ajib. Dan itu dia tadi. Kok tapi ada orang datang, dia misalkan dia kesurupan atau diganggu bangsa jin atau benar-benar diganggu orang nyebutnya setan lah apa. Intinya dia diganggu bangsa jin. Terus dia datang ke orang yang katanya entah disebutnya orang pintar, entah dukun, entah apapun itu. Terus akhirnya benar-benar sembuh, keusir. Bisa jadi. Kenapa? Cuman karena jin yang nempelin si dukun lebih sakti daripada jin yang nempel ngeganggu orang tersebut. Ya, diusir. Tujuannya apa? Orangnya jadi berimannya kepada si dukun. Rusak tauhidnya. Dukunnya juga makin tersesat. Ngerasa bahwa, wah kok hebat. Ini jin aja tunduk kepadaku. Enggak. Kamu yang lagi dikerjain sama jinnya. Itu setan akan ketawa-ketawa. Nih, buka Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini kudu lihat ini khotbahnya setan di hari akhir. Ibrahim Surat Banyak 14 setan Ibrahim di hari akhir berarti pas sudah meninggal kiamat. 22. 22.
Udah baca semua? Udah kelihatan? Udah sambil lihat ya? Sama-sama lihat semuanya ya. Kita langsung ke terjemahan. Surat 14 Ibrahim ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Udah beres nih hisab nih. Ini orang ke surga, ini orang yang ke neraka. Nah, di hadapan orang-orang itu, terutama kepada orang yang hisabnya tidak lolos, setannya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dia nyebut bahwa yang benar itu janjinya Allah. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Aku juga janji kepada kalian, tapi aku bohong. Tapi aku tipu kamu semua. Aku salah. Kamu yang ngikutin aku. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi suruhanku. Aku tuh gak punya kuasa loh terhadap kamu. Kamu kalau gak nurut, aku bisa apa sih? Aku gak bisa nyekek kamu, jahatin kamu. Yang ada, aku cuma bisa nyuruh kamu, terus kamu yang ikut dengan seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Kan kamu yang nurut. Kalau aku misalkan ngasih tahu kamu, ayo kamu berzina, kamu gak mau, aku juga gak bisa apa-apa. Kenapa nyalahinnya saya? Tuh, setannya ngomong kayak begitu. Dan aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Kita gak bisa tolong satu sama lain. Dulu aku janji memang, kalau kamu ikut aku, nanti aku bikin kamu kebal segala macam. Di hari ini, aku gak bisa nolong kamu, kamu juga gak bisa tolong aku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Bahwa segala yang udah dia komporin ke manusia untuk gak nyembah Allah, pakai dukun, santet, apa segala macam, cek hodam segala macam, itu semua tidak benar. Aku gak pernah nyebut perbuatanku ini benar. Dan aku juga telah menyebutkan yang benar itu Allah. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Hei kamu orang-orang yang zalim, kamu bakal disiksa dengan pedih. Itu setan yang dijadiin pegangan oleh manusia, diikutin sampai kita waktu hidup di dunia maksiat, ikutin bisikan setan, setannya malah ngomong kayak begitu. Buat teman-teman yang mutlak masih punya banget pegangan nyebelinnya kan. Jadi mungkin hikmahnya jadi kayak segini kita udah tahu khutbah setan. Khutbah setan. Betul. Ketika kita udah tahu, ibarat gini loh, ada orang ngomongin kita di belakang, kita tahu isi obrolannya itu tentang kebenaran dan ada nyangkut paut tentang masa depan kita juga, otomatis kita gak bakalan mau dong temenan sama dia, gak mau dengerin dia lagi. Berarti kan ibrohnya ketika Koko tadi sebutkan khutbah setan di Quran Surat Ibrahim ayat 22, ini kan menjadi reminder untuk Yunda pribadi dan untuk kita semuanya. Setan itu udah jelas-jelas bahwasannya dia bilang, aku itu gak nyuruh kamu nyekutuin Allah, dan kalaupun kamu ngelakuin kesalahan itu karena kamu yang mau, bukan karena aku yang suruh. Aku kan cuman ngasih was-was aja, tapi kalau kamu ngikut itu karena kebodohan kamu sendiri. Terus kita sekarang masih mau ikut setan juga, misalnya udah gak usah sholat, tar aja sholatnya, terus kita ngikut dan kita udah tahu isi khutbah ini. Kayaknya kita bodoh banget sih, dibodoh-bodohin banget. Digocek segocek-goceknya. Jadi nih ayat nih penting banget untuk terus dibaca kalau menurutmu ya. Kalau perlu jadiin screenshot, jadiin wallpaper HP kita supaya kita gini, ketika kita mau maksiat nih kita baca lagi, ya ampun jangan ngikutin langkah-langkah setan. Ketika kita mau nunda sholat nih, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Ketika kita malas dibaca Quran nih, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Ketika kita mau zina nih, gitu kan, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Nah ini khutbahnya, dia nggak bisa nolong kita, dan bahkan ini yang paling nyebelinnya ya, ini. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak zaman dahulu, kata gitu. Sementara kan dia yang bikin kita syirik guys, cek kodam syirik guys gitu. Makanya kan ada 3 penghalang manusia untuk ma'rifatullah, dekat sama Allah itu 3. Yang pertama hawa nafsu kita sendiri, yang kadang hawa nafsu itu memang mengajak kepada keburukan. Yang kedua godaan setan. Makanya dikit-dikit kita nyalahin setan, dikit-dikit nyalahin setan. Padahal karena kelemahan iman kita nurut sama dia. Terus yang ketiga, satu lagi apa sayang? Hawa nafsu, godaan setan, sama hubut dunia. Satu lagi kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Kayaknya dunia ini nggak pernah puas kita. Udah punya ini, pengen ini. Punya ini, pengen ini. Jadi ibarat kita itu kayak minum air laut, akan terus ngerasa haus, asin terus gitu, akan terus ngerasa haus. Itulah orang yang hubut dunia, nggak bakalan bisa ngerasa nikmat deket sama Tuhannya. Yang pertama hawa nafsu, 2 godaan setan, 3 hubut dunia, mencintai dunia berlebihan banget. Udah punya rumah 1, disyukurilah. Punya kendaraan, disyukurilah. Nggak perlu kayaknya nambah lagi. Kalau kebutuhan silahkan.
Tapi kalau udah di luar daripada kebutuhan berarti jatuhnya keinginan. Nah, keinginan kalau nanti nggak ada syariat yang dibebankan di dalamnya, itu bisa jadi mengarah ke hubud dunia. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Ke bumi. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita untuk hari ini, seru banget. Mulai dari kita bahas tentang ipar adalah maut. Terus apa lagi tadi? Cek kodam. Dan tadi sempat kita spill kamar barokah. Teman-teman yang ada kenal yang sedang selingkuh, yang sedang apapun itu, ada cerita-cerita, tulis di kolom komentar aja biar iya, nanti kita insya Allah bahas ada di yang mau pekan selanjutnya. ada yang mau nanya nih soal mau dibahas apa nanti di episode berikutnya, tulis di kolom komentar boleh aja. Masukan itu sangat berarti. Kita nunggu banget ya teman-teman, mau ide apa, kira-kira kita bahas apa lagi nih di BPJS ya. Insya Allah mudah-mudahan BPJS ini bisa menjadi jawaban atas keresahan teman-teman. Insya Allah. Kita biar koko botak. BPJS baru pengen jadi soleh. Namanya juga baru pengen, jadi nggak apa-apa kita berproses pelan-pelan ya. Nah, buat teman-teman yang pengen berproses untuk jadi soleh, ingin memperbanyak amal jariahnya, kita sedang sama-sama berusaha untuk membangun rumahnya Allah, Masjid Khairumah. Maka silakan, ada teman-teman kalau pengen cek QR code-nya, ingin berpartisipasi, bisa langsung, ada kontaknya, ada QR code-nya, dan semua kebaikan kalian sekecil apapun akan jadi pahala, dan pasti akan Allah balas dengan kebaikan yang terbesar, dan bisa jadi pahala jariah bagi kalian semua. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali lagi kepadanya. Jadi buat teman-teman, hari ini Allah sedang menyediakan sarana, wasilah siapa yang mau menjadi jalan terbangunnya rumah Allah di dunia ini. Aku yakin pasti Masjid Khairumah akan terbangun, tapi Allah pengen lihat siapa orang-orang yang menjadi wasilah terbangunnya Masjid Khairumah. Teman-teman bisa klik link yang ada di bawah, silahkan berpartisipasi untuk terbangunnya rumah Allah. Siapa yang bangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.